Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya lagi di Padma, nginep semalam aja setelah satu malam di Indigo. Pagi-pagi ini emang enak. Sebenarnya enaknya tuh kalau pagi kalian kalau di Padma tuh bisa berenang atau kalian trekking dari bawah sini, muter nanti balik lagi ke bawah di area playground anak-anak. Dia ada ada mancing, ada panahan, ada basket, dan lain-lainnya di sana di bawah. Jadi kalau secara fasilitas memang enakan di sini. Tapi kita nggak akan ngomongin soal fasilitas hotel, tapi saya akan sedikit karena mumpung ada waktu, saya akan sedikit ngobrolin tentang si kopi yang saya roasting pakai santoker yang asal pencet ini, natural masa Ethiopia heirloom varietasnya, dengan coloring kayak gini. Dari sisi aroma nggak ada sesuatu yang menarik kalau buat saya compare the latest Ethiopia Gorigesa. Ini kayak kayak Ethiopia yang basic aja, karena dari sisi pertama, dari sisi sourcing, dia bukan dari Nordic Approach atau dari mana, produser juga nggak ada atau prosesornya juga nggak ada, jadi simply memang dari Ethiopia aja. Mungkin dari sisi ya beda kalau memang misalkan kurasi dari prosesor atau coffee hunter tuh suka beda dengan misalkan langsung ngambil dari produser di Etiopianya atau eksportir atau apapun itulah ya. Kadang suka beda sih, tapi mungkin pertama kalau dari sisi roastingan, mungkin karena saya masih asal roasting ini, durasi roasting saya memang pendek banget. Ini 6 menit pakai santoker. First crack saya diamkan 1 menit, habis itu saya cooling down ya di santoker. Jadi kita akan cobain aja, obrolin sedikit aja kayak apa sebenarnya secara the whole konsepnya. Biasa saya suka mes dengan Ethiopia yang saya roasting, tapi kali ini kayaknya bukan sesuatu yang ini goks banget ya gitu aja sih. Tapi belakangan ya tak kenapa sejujurnya saya agak boring juga dengan Ethiopia, karena kayak kecuali kemarin Gorigesa ya, itu something yang buat saya goks banget. Tapi kalau Ethiopia yang the latest saya minum Ethiopia itu di Fulgen sih? Fuglen ya. Fuglen sama di Kurasu. Nah, itu tuh frekuensinya more or less kayak gitu aja ya. Floral, kadang di satu sisi ada gingernya, terus ada hint chamomile, jasmine. Jadi area-area yang bukan sesuatu yang bombastis gitu ya. Cenderungannya cenderungannya tuh kayak subtle gitu lah ya. Jadi kayak stagnan lah. Tapi untuk di momen tertentu ya enjoyable lah. Tapi kalau keseringan ya, kopi kalau keseringan di waktu yang barengan dengan durasi yang lama akan boring juga sih teman-teman. Makanya saya berusaha untuk rotasinya lumayan
lumayan cepat gitu ya. Oke, kita akan brew aja sedikit agak serius. Versi ala sok serius tepatnya. Dan saya akan main gramasi tipis-tipis aja, around 10 gram aja. Yang mencelit satu terbang. Saya green size main di bentar ya. Kayak green size juga butuh sedikit main ya. Anjing masih tidur. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya main di 5 circle 5 ya. Poin 5 circle 5. Belum dimasukin, udah mau dikirim. Sejujurnya nih di Bandung susah banget dapetin Amidis ya. Dari dulu paling mentok Leo itu pun adanya di Circle K. Jadi dari sisi air juga saya kurang cocok nih. Paling benar memang Amidis ya. Tapi kan air juga subjektif ya teman-teman. Buat beberapa orang, kotor banget bagian bawahnya. Kita siram aja ya. Ini bekas ngebrew semalam. Saya kopi Gesa nih. Saya pakai suhu 94 derajat Celcius kurang lebih ya. Alright, kita mulai.
10 gram saya akan tuang 150 kurang lebih. Lalu saya akan tutup. Morning bro. Oh, saya tidur ya. Lalu kita akan tunggu 2,5, tetap saya akan turunkan seperti biasalah, nggak mau yang terlalu lama-lama. Jadi dari sisi coloring, durasi 6 menit ini kalau buat saya memang lebih terang dari sisi coloring ya. Itu ada di medium large lah, atau medium ya, kurang lebih. Kan cobain ya teman-teman. Dari kemarin tuh saya meraba-raba nih, dimana sensasi serunya ya si Ethiopia Masa ini. Apa memang karena saya udah boring dengan Ethiopia? Bisa jadi. Maksudnya deh, dengan ini ya, dengan heirloom. Soalnya sama aja ya, kayak di beberapa hasilnya dari beberapa region di Ethiopia. Kalau dari prosesnya dengan proses yang sama, kurang lebih sama aja kalau buat saya, nggak terlalu jauh signifikan perbedaannya ya. Kecuali misalkan di prosesnya udah ngomongin anaerobic slow dry, udah natural extended, nah itu tuh akan beda lagi. Tapi kalau yang klasik tuh saya nggak menemukan terlalu banyak perbedaannya di beberapa region. Dan kecuali kalau itu pun ternyata memang kayak udah dari istilahnya nanolot, nah itu tuh kadang suka beda tuh ya. Tapi kalau udah kayak dari farmer yang udah besar, atau misalkan dari nggak jelas source-nya, yang penting heirloom aja gitu ya, nah itu tuh kadang suka B aja. Seruput gengs. Tipe-tipe yang the latest saya udah beli di ngopi di Fogland, sorry ya namanya saya lupa, yang dari Oslo ke Jepang, dari Oslo ke Jepang ke Indonesia, atau dari Kurasu yang di Menteng. Frekuensinya kayak gini lah, floral, acidity-nya bright gitu ya, sama ada mild coklat kalau buat saya di sini. Chamomile mungkin ya kalau buat beberapa orang bilang, tapi kalau buat saya overallnya dia ada di flowery, ada di floral, berat acidity, dan ini juga baru resting seminggu anyway, jadi nggak tahu juga secara peaknya
Biasa kalau Ethiopia tuh peaknya di week kedua biasanya ya, atau di 15 hari ke atas tuh biasa baru peak. Ethiopia nggak tahu ya kalau beberapa orang, tapi kayak si anaerobic slow dry-nya Gori Gesa ya, tapi itu kan Gesa ya, Gesa Gori lah tepatnya ya. Ya, agak beda mungkin dengan heirloom ya, dan itu pun dari sisi wangi ketika dibuka green bean-nya emang goks banget sih si Gori Gesa. Tapi nanti kita akan cobain si Ethiopia Masa ini, akan saya bikin juga pakai hot air cafe Masi, akan seperti apa. Jadi tahu tuh perbedaannya, apakah yang Santoker ini kurang maksimal atau ternyata memang si Masa itu berada di frekuensi ya di kayak gini lah ya. Sebenarnya kalau di notes bawaannya dia lumayan kompleks banget ya, kayak ada tropical fruit, ada chamomile, ada coklat, ada mango, ada milk coklat, ada orange blossom. Tapi kalau buat saya ini lebih ke pure floral aja. Lalu chamomile dan sedikit ada jasmine-nya, lalu ada rose-nya kalau buat saya. Kemudian kalau diminum milky creamy malt coklat gitu ya, white coklat, something kayak gitu sih. Acidity-nya bright, kalau dingin dikit agak sedikit naik. Ya kembali lagi teman-teman, kan kalau masalah selera, masalah rasa, masalah notes, karakter, itu kan kembali ke subjektivitas lidah kita masing-masing. Kadang mungkin di tempat lain bisa menemukan frekuensi yang aneh-aneh, di lidah kita ya sosok aja gitu ya. Selama ketika diminum memberikan sensasi yang wow gitu ya, itu berarti itu udah enak. Tapi kalau buat saya si Masa ini dengan Santoker enak, tapi maksudnya gini, enaknya enak-enak di kategori kopi-kopi heirloomnya Ethiopia sih teman-teman. Di beberapa di kategori yang general ya, kayak bukan berangkat dari nanolot atau mikro farmer atau by coffee hunter dan lain-lainnya. Buat teman-teman yang doyan kopi-kopi floral, chamomile, jasmine, kalau orang bilang flower bloom atau flower generation, yang ringan-ringan tapi sedikit berbody. Ini lumayan berbody kalau buat saya si Masa Ethiopia ini ya. Tapi nggak valid juga karena ini baru ngasal pencet di Santoker, jadi memang agak kurang valid. Mungkin nanti akan saya coba roastingnya di round 8 sampai 10 menit ya. Kalau hot air kan yang saya punya cafe Masi biasa di 10 menit atau bahkan 13 menit. Nanti kita lihat ya. Ini kan baru coba-coba icip-icip, dan itu pun udah saya jadiin kuis ini si Santoker ini, dan belum ada yang nebak yang bener. Yang benar malah Mas Ian. Masa Mas Ian dapat kopi yang dia sendiri ya? Kopinya si Ijen Suket Hybrid. Masa dikasih Suket Hybrid? Jadi dia petaninya. Guys, itu aja di pagi yang mendung ini di kota Bandung, yang pemandangannya kali ini ke hutan di depan. Kalau di Indigo hutan beton istilah orang-orang, atap-atap genteng. Kalau ini, kalau kalian makan di atas itu kalian bisa lihat pemandangan hijau ya. Terserah kalian suka yang hijau-hijau atau suka yang bangunan rumah atau bangunan gedung. Indigo atau Padma. Dan anyway, Padma ini katanya sekali lagi mau direnov ya, dia akan tutup setahun. Guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Ciao.